Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Teman-teman, ada yang tahu nggak ketika puter ini tiba-tiba menjadi aktif galak ini ya? Kita tes ini teman-teman. Nah ini dia. Nah itu dia, mantap-mantap, menjadi galak, dan dia di dasar ininya, kandangnya, di dasar sangkarnya, dan aktif. Ya saya hanya berasumsi jangan-jangan sakit gitu. Walaupun memang kalau dilihat dari raut wajahnya ya, ini sepertinya bukan puter sakit nih. Teman-teman yang punya pengalaman, yang tahu, dibantu ya di kolom komentar, ini fenomena apa gitu. Atau mungkin barangkali ini pertanda mau bertelur ya teman-teman. Itu dia sudah bikin sarang di dalam kandangnya ini. Cuma kalau ini mau bertelur, kenapa si pejantan ya? Karena ini saya berasumsi ini pejantannya teman-teman, yang di sangkar bawah ini pejantannya. Tiang dekem terus ini kok pejantannya ya kalau mau bertelur. Saya katakan pejantan karena memang ketika mereka kawin ini posisinya di atas teman-teman, si pejantan ini. Saya beberapa kali memergoki mereka sedang berkembang biak ini. Si soa ini pejantannya, dia ada di atas. Yang saya prediksi betina kayak malah nyantai gini teman-teman. Jadi selama bulan Ramadan kemarin, perkutut puter ini kurang terawat dengan seperti biasanya. Dalam artian, biasanya saya kasih jamu seminggu sekali juga tidak bisa ngasih. Termasuk yang masih belum jinak itu biasanya tetap saya mandikan juga tidak saya mandikan. Walaupun kemarin saya share yang terapi menjinakkan yang selain memandikan itu teman-teman, tapi ya menurut saya tetap butuh ya yang namanya memandikan. Tapi alhamdulillah nanti kita lihat perkututnya yang saya jadikan simulasi untuk penjinakan. Nah, ini termasuk terkuku saya yang satu ini. Nah, ini masih takut banget teman-teman, masih takut. Nah, saya menemui perkutut yang tidak saya jamui, baik jamu dari yang biasa saya lakukan kencur, dan juga daun kelor. Nah ini dia, daun kelor. Kelor saya mulai berbunga teman-teman. Nah ini daun kelor yang tidak saya kasih jamu dan daun kelor, jamu kencur dan daun kelor ini menurut saya berefek teman-teman. Perkutut saya yang sudah mulai menunjukkan gacor ini saya pantau, dan karena saya sering tinggal juga selama Ramadan dengan beberapa kegiatan, ini saya pantau jadi males manggung lagi teman-teman. Kita lihat mereka yang sepertinya males manggung. Wah, ini ada perabotan saya pindah dulu ya teman-teman. Ini Sri Rezeki kabul. Nah, ini saya 5 kali terapi yang dengan cara memeluk itu, hasilnya seperti ini. Masih lumayan takut, tapi nggak sampai terbang-terbang. Lah ini yang belum saya perlakukan seperti kabul loh, itu kan naik kan teman-teman. Kalau si kabul, nah ini kayak gitu perilakunya. Ya ada bedanya lah yang diterapi dengan belum. Nah ini
pelangganan saya yang tidak banyak ini bisa teman-teman pantau, biasanya kan ramai sekali ya. Ini karena prediksi saya ini ya teman-teman, saya ini selama ya karena ada kesibukan terutama di bulan Ramadan itu, khususnya untuk perawatan jamu ini memang sama sekali tidak saya kasih teman-teman. Jadi malah seingat saya mulai akan masuk Ramadan itu jadi cukup lama, biasanya seminggu sekali kencur, ini nggak pernah telat teman-teman. Dan memang lumayan, saya hanya memperlakukan menggantang saja di lantai 2 ini ya, di lantai atas ini ya. Biasanya saya itu tak taruh situ gantangannya, dan yang sebagian saya taruh di lantai bawah ya. Saya perlakukan seperti itu, jadi tanpa penjamuan tapi tetap saya jemur gantang di atas, tapi efeknya seperti ini teman-teman. Nah, ini mungkin juga karena memang perkutut ini saya nggak ada yang rawatan dari piye, yang dari muda itu nggak ada teman-teman. Rata-rata sudah perkutut dewasa, ada yang pernah rawatan orang tidak terawat. Nah ini kayak gini, ini juga butuh waktu. Nah, ini juga rawatan orang ya, karena petani yang merawat akhirnya nggak seperti master itu cara merawatnya. Yang kedua ini ya perkutut jaringan, hasil jaringan, dan hanya ditaruh di kandang kayak jeruji kayak gitu, kotak, dan dikumpulkan jadi satu berapa perkutut, akhirnya nggak maksimal. Mereka seperti yang di video-video sebelumnya saya tunjukkan ke teman-teman, sebenarnya kan sudah mulai bisa menunjukkan manggung yang mulai bikin adem hati saya. Akhirnya PR-nya nanti akan kita coba kasih jamu lagi teman-teman, bagaimana reaksinya. Karena perkutut yang saya temui ya di tempat tetangga saya, Mbah Jo itu yang sudah sepuh, perkututnya juga sudah sepuh itu teman-teman, di atas 5 tahun. Perkututnya sudah di atas 5 tahun itu. Kalau pagi kayak gini, kemarin saya silaturahim ya, tanggal 1 Syawal Idul Fitri saya silaturahim, itu manggung terus, seneng adem, jadi bisa ngopi sambil dengar perkutut manggung itu di hari raya Idul Fitri. Itu memang mengasyikkan teman-teman. Nah, beliau tidak, yang saya tahu beliau tidak memberikan jamu tapi tetap bisa manggung. Itu alhamdulillah, si Mulyo mau buka suara, tanpa diberi jamu bisa manggung. Setelah saya tanya ternyata dirawat sejak pian teman-teman. Nah ini mungkin bisa menjadi catatan untuk kita bersama, menjadi pengalaman bahwa kalau perkutut ini sudah dewasa, nah, mungkin dapatnya dari ombyokan atau dari rawatan orang, ini bisa jadi ketika tiba-tiba yang awalnya manggung terus malas bunyi, coba dikembalikan ke perlakuan yang seperti sebelumnya. Seperti contohnya saya yang biasanya dikasih jamu, tiba-tiba nggak dikasih jamu, ini coba kembalikan ke dikasih jamu lagi teman-teman. Jadi biasanya saya cuma kencur itu teman-teman, nggak yang macam-macam nggak. Dan itu sudah kemarin ini saya sudah hampir mau bikin program ngajak teman-teman si Mulyo ini atau si Kabul, karena dua ini yang mulai menunjukkan baktinya kepada pemiliknya. Ini saya mau ajak roadshow ke tetangga-tetangga saya biar adaptasi secara lingkungan. Kalau mau diadu kontes sama perkututnya senior-senior ini ya jauh lah. Makanya saya mau ajak silaturahim untuk melatih mentalnya. Tapi karena ini ya macet lagi, belum dulu. Insya Allah ya, nanti akan saya ajak teman-teman kalau dia kembali lagi ke perlakuan seperti sebelumnya, mudah-mudahan bisa kembali menunjukkan gacornya teman-teman. Baik, itu teman-teman yang saya bagikan di video ini. Kita insya Allah akan berjumpa di video saya selanjutnya. Oh iya, sekedar informasi, insya Allah nanti kalau vlog tentang perkutut ini kan biasanya insya Allah saya istiqomahkan jam 9 malam upload ya teman-teman. Nah ini karena dawuh dari
dari si mbah saya tanya, "Mbah, saya mau bikin konten YouTube ini jam berapa untuk uploadnya?" Jam 9 malam. Makanya saya selalu berusaha jam 9 malam untuk konten berikutnya teman-teman. Saya ada konten lagi teman-teman. Kemarin saya mengunjungi hutan jati Donoloyo yang tempat jatinya ini dipakai material untuk membangun Masjid Demak itu. Insya Allah nanti akan ada videonya itu teman-teman. Masih dalam proses membuat video tersebut layak dinikmati teman-teman. Terima kasih teman-teman yang selalu dukung channel saya. Insya Allah kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.